Voice of Indonesia. Itu tadi teaser dari pesta ataupun Pekan Kesenian Bali 2024 ya. Dan tentunya bisa dibilang Bali adalah tempat destinasi nomor 1 di Indonesia yang nggak cuma sebagai destinasi wisata tapi kaya banget dengan beragam budayanya. Dan ini bisa ditemukan semuanya di Pesta Kesenian Bali ke-46 tanggal 15 Juni sampai 13 Juli 2024. 1 bulan penuh bisa mengenali lebih banyak tentang budaya Bali. Tapi bagaimana sih detail-detail keseruan dan juga keindahan dari event ini? Kita akan tanyakan tim kurator dari Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun 2024. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Profesor Dr. Imade Bandem dan juga Profesor Dr. Iwayan Dibia. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak Made Bandem dan juga Pak Iwayan Dibia. Apa kabar dua-duanya? Baik-baik saja Mas, di Bali agak cerah hari ini. Matahari bersinar baik. Wah, ini jadi petanda baik juga ya bahwa event nanti bakal seru sekali untuk semua orang. Dan untuk tahun ini tadi, ini semoga pembacaan saya nggak salah ya. Tadi ada tulisan Jana Kerti Para Maguna Wikrama, Harkat Martabat Manusia Unggul. Ini apa sih arti dari tema tahun ini? Kenapa tema ini dipilih? Ya, sesungguhnya tema ini dipilih berkaitan dengan pembangunan Bali yang dinamakan Sadkretih Loke Bali. Selama ini kan sudah sebagai tema seperti Atma Kerti, misalnya itu jiwa yang dimuliakan, jiwa yang disejahterakan, spiritual maupun fisikal. Kemudian ada Samudra Kerti, kita memuliakan laut ya, air laut, laut pantai, ini semuanya dimuliakan, dihormati, dipelihara dengan baik supaya hidup kita sejahtera dari air laut. Ada Danu Kerti, juga danau, itu penting sekali dipelihara dan dihormati, dilindungi oleh pemerintah Provinsi Bali, orang-orang Bali sendiri. Ada Wana Kerti, itu artinya adalah hutan lindung, pelihara dengan baik, memberikan kesejahteraan pada kita. Pada Pesta Kesenian Bali pada tahun ini kita menggunakan Jana Kerti. Jana Kerti itu tadi sudah Anda katakan, itu harkat martabat manusia unggul gitu. Nah, keunggulan ini kemudian di dalam Pesta Kesenian Bali ini akan ditunjukkan mulai dengan keunggulan sejarah Bali misalnya ya. Dari zaman yang lampau kita memiliki raja-raja yang sangat terkenal. Anggaplah di Bali ada raja yang bernama Raja Kesari Warmadewa. Pada saat itu Bali itu menjadi pusat pelabuhan jalur rempah-rempah dari India, dari Cina dan lain-lainnya. Nah, kemudian di samping sejarah itu kita juga mengunggulkan para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Itu salah
unggulan Bali juga, ada pahlawan I Gusti Ngurah Rai, itu ada Sagung Wah namanya, ini akan diangkat sebagai salah satu tema dari Pesta Kesenian Bali. Nah, yang paling penting lagi adalah tentu seniman-seniman Bali, budayawan Bali. Bali memiliki banyak sekali seniman, budayawan yang bisa diangkat tidak saja secara nasional bahkan juga secara internasional. Nah, dalam Pesta Kesenian Bali itu apapun yang ditampilkan ada 10 kegiatan besar yang ditampilkan itu akan pusatnya adalah pada pemuliaan manusia ya, manusia itu sendiri begitu. Nah, di samping tadi saya katakan sejarah, kesenian dan juga pahlawan itu memang materi Pesta Kesenian Bali ini mungkin nanti juga Anda akan tanyakan itu ada 10 jenis ya kegiatan besar yang dilakukan di dalam Pesta Kesenian Bali yang sudah Bapak katakan, Anda katakan berlangsung selama 1 bulan. Satu di antaranya yaitu PNAY, Pawai Adat. Jadi pawai adat Bali, adat budaya Bali ini akan dilakukan pada tanggal 15 Juni itu pada waktu upacara pembukaan. Insya Allah, ya harapan kita Bapak Presiden dan para menterinya akan menghadiri upacara pembukaan ini sehingga kita bisa menunjukkan, bisa menghibur para pejabat dari pusat dan juga masyarakat seluruhnya itu akan menunjukkan PNAY Pawai Adat dinamakan yang akan menunjukkan ritus kehidupan orang Bali. Jadi ritus dari lahir sampai meninggal dunia itu akan ada satu upacara dengan menunjukkan berbagai alat-alat yang digunakan di dalam upacara-upacara tersebut. 9 kabupaten kota akan tampil dalam pawai Pesta Kesenian Bali ini. Ya, jadi ada 8 kabupaten, 1 kota Denpasar dan 1 perguruan tinggi yang akan ikut di dalam pawai adat Bali ini. Jadi sehingga kita akan melihat semua kekhasan-kekhasan kabupaten kota, baik dari busananya, baik dari tritra yang mau diangkat, dari gamelan, musik yang akan ditampilkan itu sangat meriah dan menunjukkan kekhasan kabupaten dan kota masing-masing. Seperti itu, deh, ya. Waduh, ini saya langsung kebayang ya dikasih surat tugas ngeliput acara ini 1 bulan di Bali. Mungkin ini keinginan kita semua ya. Dan tentunya ini saya juga masih menantikan nih bisa bicara juga dengan Bapak Iwayan Dibi ya, yang nampaknya masih ada gangguan komunikasi sedikit nih di jaringan Zoom-nya. Kalau gitu saya lanjut nih dengan Bapak Imada Bandem nih, selaku Oke. kurator Pak. Iya, iya. Apakah Pak Iwayan Dibi sudah bisa bergabung Mbak? Pak Iwayan Dibi ya? Halo? Iya, nampaknya masih belum ada jawaban ya. Kalau gitu dengan Pak Imada Bandem, Pak, untuk sebagai kurator, tentunya memilih segala sesuatu yang akan ditampilkan untuk di event ini. Gimana sih Pak keseruan kurasi tahun ini? Apa yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, tentu sebagai tim kurator, kami memiliki tugas yang pertama-tama itu membantu Dinas Kebudayaan untuk menentukan tema. Tadi sudah kita katakan. Kemudian dari tema itu baru kita memilih berbagai bentuk seni yang kita tampilkan di dalam Pesta Kesenian Bali itu. Nah, sebelum sampai di situ, kita itu memiliki 10 kegiatan besar selama 1 bulan di dalam Pesta Kesenian Bali ini. Sekitar 13.000 seniman yang akan ikut berpartisipasi di dalam Pesta Kesenian tahun yang sekarang ini, yang ke-46 tahun 2024 ini. Nah, kegiatan kita tadi saya sudah katakan itu PNAY, pawai adat itu yang besar. Lalu yang kedua ada juga parade kesenian. Ya, parade itu namanya usawa kesenian. Ada parade gamelan gong kebiar, ada gamelan-gamelan legendaris, ada orang juga melakukan ngelawang, ya berkeliling di art center dengan membawa arak-arakan maksudnya, arakan-arakan berbagai topeng, barong seperti ondel-ondel di Jakarta itu akan ditampilkan juga di situ. Busana adat masing-masing kabupaten kota akan tampil dalam program-program tertentu. Tari legong klasik itu semuanya akan tampil di dalam Pesta Kesenian Bali. Ada juga kemudian dinamakan reka sadana, pergelaran, sentra tari yang besar. Kan di Jawa kita punya
senda tari Ramayana. Tapi Bali juga punya senda tari Mahabharata, Ramayana, lalu seni rakyatnya juga ada. Cakepung misalnya, gitu, gambuk, drama tari, ini semuanya akan ditampilkan selama 1 bulan itu. Tidak kurang dari 250 jenis pergelaran akan terjadi selama 1 bulan seperti itu. Nah, yang paling penting juga Pesta Kesenian Bali ini tidak hanya menampilkan kesenian Bali atau kebudayaan Bali, kita juga memiliki partisipasi dari luar daerah. Jadi tahun ini ada 15 kelompok grup dari Yogyakarta, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa Timur. Ini akan tampil dalam Pesta Kesenian Bali ini. Jadi kita ada toleransi, ada kerjasama dengan kabupaten kota di luar Bali itu untuk menunjukkan kesenian-kesenian khas mereka, untuk memberikan inspirasi juga bagi seniman-seniman Bali untuk berkiprah di dalam keseniannya. Nah, ada juga kemudian partisipasi luar negeri. Nah, partisipasi luar negeri ini kita sebut sebagai Bali World Cultural Celebration. Jadi ada Bali World Cultural Celebration itu menjadikan Bali sebagai pusat kebudayaan dunia. Nah, tahun ini dari Amerika ada yang ikut kesenian tradisinya, dari Taiwan, dari Cina, dari Thailand. Thailand itu kan dekat dengan kita juga, Cina juga demikian. Mereka memiliki cerita Panji misalnya di Thailand, itu akan dibawa ke sini untuk membandingkan antara Panji-Panji kita di Bali dengan di Thailand, dan Singapura pasti ikut, Hong Kong juga ikut, Malaysia apalagi. Kita kan tadi Anda berbicara masalah apa namanya, desa Nunukan di sana ya, kita ini pasti punya persamaan dengan Sarawak misalnya, karena tataran kita yang namanya barong, barong landung, apa namanya, ondel-ondel itu banyak persamaan dengan tarian hudok ya yang ada di Sarawak dan lain-lain seperti itu. Nah, kita juga memiliki lomba. Ini begini Pak, Pesta Kesenian Bali ini sejak didesain pada tahun 1979 itu adalah sebuah strategi untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan kebudayaan. Nah, jadi dulu bahasanya sederhana sekali, yang dinamakan sebagai pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Strateginya ada dua ini, ya, sebagai strategi kebudayaan. Menampilkan seni-seni yang bersifat horizontal, pemerataan. Lalu kemudian yang satu lagi adalah vertikal, untuk kualitas, ada perlombaan. Saya ingin memberikan informasi kepada Bapak, pada Anda semuanya, bahwa penelitian kami di tahun 2015, ya, Bali itu memiliki komunitas kelompok seni sebanyak 10.912 kelompok yang digolongkan ke dalam bentuk wali, bebali, bali-balihan, yang sakral, yang dramatik, atau yang sebut bebali itu, yang artistic presentation juga ada, wali, bebali, bali-balihan, itu dikelompokkan. Ada 10.918. Ini kan kantong-kantong budaya kita itu kan menjadi kantong-kantong budaya yang sangat luas, tidak akan habis-habisnya. Nah, dengan adanya PKB ini kemudian kita selalu mengadakan rekonstruksi, mengadakan revitalisasi yang lama menghilang, kita hidupkan kembali, kita ciptakan yang baru seperti itu. Jadi ini kita memiliki banyak kegiatan. Nah, di samping seni pertunjukan yang saya katakan tadi itu, di dalam Pesta Kesenian Bali ini pun ada pameran seni rupa. Bali kan kuat juga seni lukisnya misalnya. Terus seni kerajinan Anda akan lihat di mana-mana. Di desa-desa yang khas itu ada seni kerajinan. Burung Garuda, apa macam-macam lah seni kerajinan itu. Lukisan dari klasik sampai modern juga akan dipentaskan. Nah, itu adalah mengenai pameran-pameran yang disebut sebagai Kandarupa. Pameran besar akan dilaksanakan di Art Center, juga di museum-museum terkenal di Bali. Misalnya Museum Neka di Ubud, Arma juga di Ubud, sehingga masyarakat itu secara merata bisa menyaksikan program-program PKB ini. Disebarluaskanlah juga kepada masyarakat yang mungkin tidak bisa hadir di art center gitu ya, karena art center sekarang ini makin lama makin sempit ya, makin sempit karena masyarakat berlimpah ruah
biasanya datang untuk menyaksikan pesta kesenian Bali ini seperti itu. Nah, di samping adanya pameran seni rupa tadi, ada juga seminar, dialog para seniman. Kita mengambil tokoh-tokoh tertentu yang besar, misalnya kita yang memiliki karya monumental, yang memiliki karya masterpiece, kita bahas di dalam apa namanya kriya loka maupun seminar itu. Ada workshop, ada sarasehan, supaya ada dialog gitu ya. Bagaimana perkembangan seni di masa sekarang dan posisi senian Bali itu di dunia itu bagaimana sesungguhnya pada saat yang sekarang. Makanya tadi ada Bali World Culture Celebration itu untuk memberikan posisi kepada kesenian Bali juga di dunia luas, di dunia mondial ya. Karena Anda sudah tahu bahwa lebih dari 350-500 grup gamelan Indonesia itu ada di luar negeri. Ada di Amerika Serikat, ada juga di Australia, di Jepang, bahkan sekarang sudah merambah ke Cina dan Taiwan. Ini kan kebanggaan Indonesia. Nah, inilah sebabnya kita perlu mengadakan Bali World Culture Celebration. Posisi kita di sana bagaimana gitu. Nah, ini ada juga kegiatan namanya Jantra Tradisi. Jantra Tradisi itu permainan rakyat. Karena pusat, Direktorat Jenderal Kebudayaan tiap tahun mengadakan perlombaan-perlombaan tradisi ini. Misalnya tradisi bermain gangsing, trompa, dupla, lain-lainnya itu juga dilombakan. Nah, ini nanti yang terbaik akan dibawa ke Jakarta pada saat ada Indonesian Tradition Competition seperti itu. Itu loh Mas, Oke. banyak sekali yang kita Wow. kita bahas, bicara mengenai pesta kesenian Bali itu. Ini memang komprehensif sekali ya Pak. Ini nggak cuma showcasing budaya Bali kepada masyarakat luar, tapi juga menjaga gimana tadi 10.918 tadi tetap 10.918 nggak berkurang dan bahkan kalau bisa bertambah. Dan tentunya ini jangan sampai kelewatan karena ini bagus banget kayaknya ya. Kalau lihat dari situsnya kemudian juga dari video promosinya ini nggak boleh ketinggalan sama sekali meskipun ini memang acara tahunan ya Pak. Betul, itu acara tahunan ya, setiap tahun selalu dilaksanakan pada bulan hari-hari libur. Nah, saya menambah sedikit apa yang Anda komentari tadi itu ya, dari segi penambahan atau pengurangan mengenai data Mm-mm. kesenian Bali itu. Ini begini Mas, di tahun 1992 ya, kami dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia sekarang menjadi ISI Denpasar bergabung dengan Udayana University itu melakukan penelitian juga mengenai kelompok-kelompok ini. Tahun 1992 itu kita menemukan 5.612 ya, 5.612. Oleh karena adanya pariwisata, oleh adanya pesta kesenian Bali, ada pula festival seni Bali Jani ini berkembang secara signifikan, tidak kurang seperti Anda harapkan tadi itu. Malah Ini nambah terus masalah ya Pak ya. berkembang, betul berkembang terus betul Mas. Waduh, ini jadi kebanggaan kita semua ya, nggak cuma kebanggaan masyarakat Bali, tapi ini kebanggaan seluruh Indonesia. Baik, Pak, ini sebenarnya masih banyak lagi yang ingin kita tanyakan karena memang acaranya banyak sekali, tapi kita sudah terbatas dengan waktu. Kalau begitu terakhir Pak Imada Bandem, satu kalimat Pak, kalimat Ya, pamungkas dari Pak Imada Bandem agar pendengar jadi siaran perbatasan datang ke event Pesta Kesenian Bali ke-46. kami mengundang Bapak-bapak, Ibu-ibu, masyarakat Indonesia seluruhnya karena pesta kesenian Bali ini tidak saja dilakukan secara luring, tetapi juga ada segmen-segmen yang akan dilakukan secara daring. Jadi sehingga dengan demikian masyarakat Indonesia ini akan menyaksikannya. Mohon memberikan waktu untuk bersama-sama mendukung pesta kesenian Bali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imada Bandem selaku tim kurator Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun 2024. Semoga acara sukses dan semakin meningkat lagi baik dari jumlah pengunjung ataupun juga aspek lainnya yang ingin dikejar di event ini. Sampai jumpa, Profesor Dr. Imada Bandem. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di siaran Terima kasih, Mas. perbatasan. Ya, terima Sam- kasih.
Ya, sampai jumpa. Baik pendengar, itu tadi segmen keliling Indonesia kali ini tentang Pesta Kesenian Bali yang tentu bikin kita kagum banget. Ini baru diceritain saja udah kagum, gimana kalau datang langsung. Jadi jangan lupa nanti tanggal 15 Juni sampai 13 Juli 2024 ini tersebar di berbagai tempat di Bali. Langsung pesan hotelnya sekarang, tiket pesawatnya sekarang. Jangan sampai ketinggalan Pesta Kesenian Bali yang ke-46. Voice of Indonesia.